Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok ndak anu? Suaranya kurang masuk. Kurang dekat. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Belakang mungkin. Jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan bertobat, beristighfar. Di bulan Ramadan adalah salah satu bulan diterimanya taubat. Maka pada kesempatan sore hari ini kita membahas ayat-ayat juga hadis-hadis yang menceritakan tentang taubat dan juga istighfar. Yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang Allah melarang kita berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, suka berbuat di luar batas, batas nalar, batas akal, sudah menyimpang dari ketentuan agama. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Dzunuba jami'a, seluruh dosa. Innahu, karena sesungguhnya dia Allah wal ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini menegaskan seberapapun banyaknya dosa manusia, kalau dia mau bertobat, beristighfar kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuninya. Selama mau, masalahnya banyak orang yang tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar. Dia sudah nyaman dengan perbuatan maksiatnya, dia sudah nyaman dengan perbuatan dosanya, maka dia merasa tidak perlu bertobat karena toh dia berbuat dosa juga tidak apa-apa. Ketika dia berbuat dosa tidak ada hukumannya secara langsung. Tidak berpuasa dia juga sehat-sehat saja, tidak menjadi sakit atau yang lain. Nah begitu, maka dia menjadi nyaman ketika berbuat dosa, karena dia merasa berbuat dosanya juga tidak mendapat hukuman di dunia. Nah, yang perlu kita tahu bahwasanya hukuman Allah yang sebenar-benarnya nanti memang bukan di dunia, tetapi di akhirat nanti. Kemudian ayat berikut, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Imam
dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah atau dosa. Tidak ada seorang pun anak Adam yang bebas dari dosa kecuali para nabi, karena para nabi memang dijaga oleh Allah untuk berbuat dosa. Para nabi adalah maksum, tetapi selain nabi pasti pernah berbuat salah dan dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, berbuat dosa adalah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang mau bertaubat. Nah, menyadari salahnya, menyadari dosanya, kemudian dia kembali kepada Allah, dia bertobat, kembali mau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi taubat secara bahasa itu adalah kembali. Yang dimaksud adalah kembali kepada hukum-hukum Allah, kembali kepada ketaatan yang sebelumnya dia banyak maksiat, nah kembali kepada taat. Nah itu yang dimaksud taubat. Jadi kembali kepada Allah, kembali menjadi orang-orang yang taat. Nah begitu. Manusia pasti pernah berbuat dosa. Kemudian hadis berikut dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil laili, membentangkan tangannya di waktu malam, liyatuba, untuk menerima taubat musiun nahar, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Siangnya dia berbuat dosa, kemudian dia malamnya bertaubat, maka Allah pasti mau menerima taubatnya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba, untuk menerima taubat musiul laili, orang yang berbuat dosa di malam hari. Itu setiap hari. Kata tatlu as-samsu min maghribiha, sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Nah berarti sudah menjelang kiamat. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, maka Allah sudah menutup pintu taubat. Selama matahari masih terbit dari timur, maka Allah akan menerima taubat hambanya yang mau bertaubat. Nah begitu. Maka Allah maha taubatnya luar biasa. Selama dia mau taubat, maka Allah akan menerima seberapapun dosanya. Seberapapun dosanya, meskipun dosanya seberat dunia, selama dia mau menyadari dosanya kemudian dia bertobat, Allah pasti akan menerima taubatnya. Begitu. Kemudian hadis yang lain hampir sama dari Abu Hurairah. Hadis tadi riwayat Imam Muslim. Berikut juga riwayat Imam Muslim, sumbernya Abu Hurairah. Yang di atas tadi dari Abu Musa Al-Asy'ari. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, barang siapa yang bertaubat, qabla an tatlu as-samsu, sebelum matahari itu terbit, min maghribiha, dari arah barat, taballahu alaih, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Selama matahari terbit dari timur, maka Allah mau menerima taubat seorang hamba. Kemudian hadis berikut riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, bersumber dari
Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi, sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba malam yuharhir, selama roh nyawa belum sampai tenggorokan. Nah, begitu. Kalau sifatnya umum, maka selama matahari belum terbit dari barat. Tapi kalau sifatnya pribadi-pribadi, nah, adalah sebelum sakaratul maut atau roh sudah sampai kerongkongan. Kita kan tidak mungkin, atau kita tidak tahu apakah hidup kita sampai matahari terbit sampai barat atau tidak kan. Nah, maka yang sifatnya pribadi-pribadi, selama dia belum sampai sakaratul maut kok mau bertobat, nah maka tobatnya diterima. Selama kita masih sehat seperti ini, kita masih sadar, pikiran kita masih masih sempurna, berpikir masih wajar, maka selama itu tobatnya kalau mau bertobat akan diterima. Maka kalau sudah ruh sampai tenggorokan, nah, kalau dia bertobat maka tobatnya tidak akan pernah diterima. Nah, itu tobatnya Fir'aun. Fir'aun itu juga tobat, tapi sudah terlambat. Ketika sudah tenggelam, sudah mau mati, tidak ada seorang pun yang bisa menolong, nah, dia baru bertobat. Tapi tobat yang seperti itu tidak diterima. Nah, diabadikan di dalam surat Yunus ayat 90. Kata idza atrakahul gharaku, hingga ketika Fir'aun itu telah tenggelam, pasukannya juga tenggelam semua, tidak ada seorang pun dari pasukan yang bisa menolong, karena pasukannya juga tenggelam, menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa, maka tidak mungkin bisa menolong Fir'aun. Maka begitu Fir'aun menyadari tidak ada seorang pun pasukannya yang bisa menolong, nah, barulah dia menyadari qala, di situ. Ketika Fir'aun tenggelam, maka dia mengatakan amantu, aku beriman, annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illalladzi amanat bihi banu Israil, kecuali Tuhan yang diimani, yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri, aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Di Fir'aun pun bertobat, menyadari ternyata dirinya adalah manusia yang lemah, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, baru menyadari, tapi sudah terlambat, tidak diterima. Tobatnya Fir'aun itu tidak diterima karena sudah terlambat. Nah, maka di dalam ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan sebuah hadis, mengutip sebuah hadis. Nah, ini cirinya tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, adalah ketika ada hadis yang menjelaskan, maka hadis itu pasti dinampakkan di sana. Dari Ibnu Abbas, kala beliau bercerita, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama qala Fir'aunu, nah, ketika Fir'aun mengatakan tadi amantu, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, qala li Jibrilu, Jibril memberitahu kepadaku, Jibril menceritakan, ketika Fir'aun tenggelam itu, kemudian Fir'aun mengatakan beriman tadi, qala li Jibrilu, Jibril menceritakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, lau ra'aitani, andaikan kamu melihatku ketika itu, ketika Fir'aun tenggelam itu, waqad akhadtu halan min khalil bahr, sungguh aku mengambil tanah liat dari dasar laut. Aku mengambil tanah liat dari dasar laut.
Sini apa terjemahnya? Betul. Tanah liat dari dasar laut. Fadasattuhu fi bihi. Kemudian aku sumpalkan di mulutnya. Makhafatan antana lahu rahmah. Karena aku khawatir Fir'aun akan mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi Jibril saking jengkelnya kepada Fir'aun, begitu Fir'aun mengucapkan aku beriman kepada Allah, maka Jibril mengambil tanah liat dari dasar laut kemudian disumpalkan. Dengan itu Fir'aun tidak bisa berbicara lagi, betul kan? Ini saking jengkelnya Jibril kepada Fir'aun itu. Khawatir kalau Fir'aun mendapatkan rahmat dari Allah, karena rahmat Allah sangat luas. Nah begitu ceritanya. Maka bertobat ada batasnya. Kalau kita sudah kondisi sakaratul maut, setengah sadar setengah tidak, maka di situ sudah tidak diterima taubatnya. Dalam kondisi seperti itu pikiran juga sudah tidak normal. Dia sudah takut. Di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya dalam kondisi seperti itu Allah sudah memperlihatkan tempat kembalinya kelak di akhirat. Diperlihatkan fa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Ketika dia memang calon penghuni surga, maka surga itu akan dinampakkan. Di dalam hadis yang lain, tapi tidak saya kutip di sini. Dulu pernah saya ceritakan, saya ingat saya. Wa in kana min ahlin nar faminan nar. Jika dia termasuk penghuni neraka, maka neraka itulah yang akan nampak. Maka banyak cerita. Ketika orang itu beriman, amal solehnya banyak, dia orang yang sangat alim, maka ketika wafat sambil tersenyum, karena dia nyaman. Tempat nanti kembaliku adalah di surga. Maka dia sudah senang. Maka begitu Jibril datang, begitu Israel datang mau mencabut nyawa, dia tidak takut. Silahkan, karena dia sudah melihat nanti calon tempat kembalinya di surga yang begitu menyenangkan. Begitu kan. Tapi ketika orang kafir yang mati, maka neraka itulah yang dinampakkan, maka dia menjadi takut. Dia matanya terbelalak ketika nyawanya dicabut oleh Israel. Maka dia berharap, yang diabadikan di dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10. Bentar, tak ingat-ingatnya ayatnya. Wa anfiku qabla ayatiya ahatakumul maut fayaqula rabbi. Dan berinfaklah sebelum datangnya maut, mati kepadamu. Fayaqula, maka orang-orang yang dalam sakaratul maut, orang-orang yang tidak beriman tadi, atau dia tidak mau menginfakkan hartanya, fayaqula, maka dia akan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tundalah barang sedikit ajalku, maka sungguh aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Terlambat. Surat Al-Munafikun ayat 10. Jadi orang-orang kafir nanti rata-rata mengatakan begitu ketika sudah dalam sakaratul maut, ya Allah, laula akhartani, andaikan engkau menunda ajalku sedikit saja, maka akan aku manfaatkan untuk bersedekah dan juga beramal saleh. Kalla, tidak mungkin, itu hanya omong kosongmu. Kalaupun toh ditunda, kamu juga tidak akan bersedekah, juga tidak akan beramal saleh. Nah, itu karena sudah kondisi seperti itu, maka pikiran seseorang juga sudah tidak normal, sudah tidak seperti ketika kita masih sehat. Pikirannya sudah kacau. Nah, ini tadi jadi kembali ke ayat tadi, hadis tadi, bahwasanya ketika Fir'aun sudah tidak mungkin bisa menyelamatkan diri, dia merasa tidak mungkin selamat,
karena pasukannya yang biasanya membentengi selalu menjaganya, pasukannya semuanya sudah tenggelam. Dia mulai menyadari bahwasanya dia tidak akan selamat. Barulah dia menyadari akan nasibnya. Maka dia kemudian menyatakan beriman, tetapi penyataan imannya ternyata ditolak, sudah tidak diterima, sudah terlambat. Maka selama kita masih sehat, maka disitulah waktunya kita bertobat. Perintah Allah sangat banyak untuk beristighfar, bertobat. Wastaghfirullah, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian taubatnya dan istighfarnya Nabi itu. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya Allah, fil yaum, dalam sehari, aktsara, lebih, min sab'ina, dari 70 kali. Di Rasulullah seorang nabi yang maksum, yang tidak pernah berbuat dosa, demikian saja beristighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Maka kita yang setiap saat mungkin berbuat dosa, tentunya istighfarnya seharusnya lebih dari itu. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, istighfarnya tidak pernah kurang dari 70 hari, 70 kali dalam sehari. Apalagi kita, maka seharusnya kita istighfarnya lebih banyak. Begitu. Dalam riwayat Muslim dari Al-Aghar Al-Muzani, dia adalah salah seorang sahabat Nabi, bahwasanya beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai dari berzikir kepada Allah. Rasulullah dalam setiap saat hatinya tidak pernah lupa untuk berzikir, meskipun ketika tidur, karena ketika tidur, yang tidur adalah mataku, tetapi hatiku tidak pernah tidur dari mengingat Allah. Di dalam hadis yang lain, wa inni la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah, fil yaum, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Di hadis yang di atas lebih dari 70 kali. Di hadis yang lain disebutkan 100 kali. Yang riwayat Imam Muslim, yang riwayat Imam Bukhari lebih dari 70. Dan di antara istighfarnya Rasulullah adalah setelah selesai sholat duha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita, salatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha. Di Rasulullah salat duha, kemudian setelah selesai duha, summa qala, Rasulullah berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, karena engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hatta qolaha, sehingga Nabi mengucapkannya mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Jadi setelah salat duha, selesai duha, kemudian Rasulullah berdoa tadi. Ini salah satu doa duha yang sahih, karena yang populer di masyarakat, doa setelah duha biasanya Allahumma inna duha Allahumma
Alah kok lupa saya. Karena itu bukan doa masyhur, saya juga tidak hafal nggih. Inna dzuha dzuhauka wal bahau bahauka dan seterusnya saya tidak hafal nggih. Itu sering dibaca setelah selesai duha, dan itu memang sebagian mubalik mengabarkan begitu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya itu bukan doa maksur yang bersumber dari hadis. Itu hanya doa biasa yang ditulis oleh seorang ulama yang disebutkan dalam kitabnya I'anatut Thalibin. Saya dulu pernah melacak doa itu sumbernya dari mana. Di kitab hadis tidak satupun ketemu, karena itu memang bukan hadis. Akhirnya ada seorang teman yang beritahu, itu bukan hadis. Jenengan cari di dalam kitab I'anatut Thalibin. Nah itu kemudian saya cari, ternyata ketemu, ternyata betul doa Allahumma inna dzuha dzuhauka wal bahau bahauka memang bukan hadis. Nah, penulis kitabnya juga tidak mengatakan itu hadis. Cuma beliau mengatakan hendaklah setelah salat duha membaca doa ini. Tapi beliau tidak mengatakan bahwasanya doa itu berasal dari hadis. Nah, karena memang bukan dari hadis, maka bukan sunnah. Karena yang namanya sunnah itu bersumber dari Nabi, itu hanya doa biasa. Tapi kalau sekali-kali membaca boleh karena isinya bagus. Tapi kalau mengatakan itu sunnah tidak boleh. Yang sunnah ini yang jelas ada hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Kemarin sudah saya katakan bahwasanya kalau di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad tidak semuanya sahih, tetapi ini sahih, sudah ditaskhih oleh Syekh Albani dalam nomor hadis 619. Sahih Albani rahimahullah, nomor hadis sekian. Nah, jadi beliau sudah meneliti tentang hadis dalam Al-Adab Al-Mufrad. Nah, di sana ada yang sahih, ada yang tidak. Nah, ini termasuk yang sahih. Beliau menulisnya di dalam nomor hadis nomor 619 dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Jadi kitab Al-Adab Al-Mufrad tadi kemudian setelah oleh Syekh Albani diteliti, nah yang dhaif disingkirkan, tidak ditulis. Nah kemudian yang sahih-sahih, nah yang hadis ini dalam urutan 619. Begitu. Di antara keutamaan orang yang bertobat dan beristighfar, dalam surat Al-Baqarah ayat 222, dicintai oleh Allah. Di orang yang mau bertobat akan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri di sini yang dimaksud adalah orang yang berwudu. Setiap wudunya batal, dia berwudu lagi. Ada sebagian kalangan yang bisa melakukan seperti itu. Setiap kali wudunya batal, dia selalu bersuci, berwudu lagi, menjaga dirinya selalu suci. Nah ini tentu amal yang sangat utama. Saya belum bisa melakukan seperti itu, berat. Karena kadang juga kita tempatnya jauh dari air, kita tidak berwudu. Tapi sebagian orang ketika jauh dari air tetap bersuci, karena jauh dari air dia bertayamum, mengganti wudu. Luar biasa kalau ada orang yang bisa seperti itu. Konon di antara sahabat yang seperti ini adalah Bilal. Sahabat Bilal bin Rabah itu setiap kali dia kentut, nah dia akan segera berwudu. Ketika tidak ada air maka dia segera bertayamum. Luar biasa ketika ada yang bisa mengamalkan seperti itu. Karena dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai
orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang selalu mensucikan diri. Ya, begitu. Kedua, dosanya diampuni oleh Allah, ya. Karena Allah Maha penerima taubat. Allah akan mengampuni orang-orang yang mau beristighfar, ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taib, orang yang bertaubat, minadz dzanbi, dari satu dosa, kaman la dzanbalahu, seperti orang yang tidak punya dosa, karena dosanya diampuni Allah. Sebelumnya dosanya banyak, tapi begitu dia bertaubat, dia beristighfar, dosa-dosanya diampuni, maka dosanya menjadi bersih seperti orang yang tidak berdosa. Nah, maka orang yang tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar, ya dosanya terus numpuk-numpuk. Nah, kalau semakin banyak, semakin sulit dia untuk kembali bertobat. Maka jangan ditumpuk-tumpuk dosa itu. Maka setiap saat ketika kita sudah sadar, nah maka kita segera beristighfar, kemudian bertobat kepada Allah. Dalam hadis berikut riwayat Ibnu Majah, Imam Tirmidzi bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu, hadis qudsi berarti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum mudznibun, setiap dari kamu pasti berbuat dosa. Illa man afaitu, kecuali orang yang aku jaga, orang yang dijaga oleh Allah. Maksum tadi, para nabi tadi, kullukum mudznibun, setiap kalian pasti berdosa. Ilaman afaitu, kecuali orang yang aku jaga, tidak berbuat dosa, para nabi, para rasul. Fasalunil maghfirah, maka mintalah ampunan maghfirah kepadaku, faghfiralakum, pasti aku akan mengampunimu. Waman alima minkum, dan siapa saja di antara kamu yang tahu, ani dzu qudrah, bahwasanya aku maha kuasa, alal mahfirah, untuk mengampuni, fastaghfaroni, maka mohon ampunlah kepadaku, bikut roti, karena kemampuanku, karena kekuasaanku, kekuasaan Allah. Ghafartu lahu, maka pasti aku akan mengampuninya. Wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa banyak besarnya dosa manusia itu. Jadi Allah akan mengampuni dosa seberapapun banyaknya, besarnya dosa itu, selama dia mau beristighfar, selama dia mau bertobat. Nah, di sini terjemahnya saya gedekan, aku tidak peduli berapa banyak dosanya, karena tadi yang namanya manusia kadang ada yang menyadari berbuat dosa, kemudian dia beristighfar, tapi banyak juga orang yang tidak sadar, dia tidak mau bertobat, dia sudah nyaman dengan dosanya, karena dia menganggap toh aku dosa juga tidak apa-apa, aku dosa juga tidak dihukum oleh Allah di dunia, aku dosa juga tetap sehat, aku dosa juga rezekinya masih banyak. Nah, itu tentunya anggapan orang-orang yang tidak beriman, karena yang namanya dosa disiksanya memang tidak di dunia, tetapi disiksa yang sebenar-benarnya adalah di akhirat. Nah, begitu yang sementara yang kita sampaikan, masih banyak hadis-hadisnya, kita baru sampai hadis nomor 2 tentang keutamaan beristighfar. Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.